Di Kalimantan Selatan pernah berkembang kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sekarang. Pusatnya berada di Martapura. Kesultanan ini memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Hal ini karena kekayaan tanah Banjar. Kondisi ini membuat Belanda berambisi untuk menguasai Banjarmasin. Perang ini juga disebabkan oleh dilarangnya surat wasiat kerajaan Banjar untuk tahta raja selanjutnya. Almarhum ayahanda sudah mewasiatkan yang menjadi Raja Banjar selanjutnya adalah Pangeran Hidayatullah. Memang benar inti dari surat wasiat itu. Namun, kita semua harus tahu apabila ada pejabat kerajaan, seluruh keluarga, para ulama, dan rakyat sekalian yang berani melanggar atau menghalangi isi dari surat wasiat itu, maka pasti dia akan terkena kutukan. Kembalikan surat itu. Sudah jelas isi dari surat wasiat itu, bahwa almarhum Paduka Panembahan telah mewasiatkan tahta kerajaan kepada Pangeran Hidayatullah. Tapi sekarang kekuasaan ada di pihak Walanda, dan Walanda pun yang semena-mena kepada rakyat Banjar. Bukan tidak mungkin mereka tidak akan mematuhi isi wasiat itu. Tanah Banjar ini milik rakyat dan rakyat tahu bahwa jika melanggar isi surat itu maka akan terjadi kutukan. Maka rakyat akan memilih Pangeran Hidayatullah. Sementara itu Pangeran Antasari sedang berjalan dan bertemu warga, lalu menyapanya. Pangeran, Bagaimana keadaan kerajaan Martapura? di kerajaan Martapura sedang terjadi keributan, Pangeran, mengenai perebutan tahta antara Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran Tamjidillah. Sedangkan isi surat wasiat dari Sultan Adam yang menjadi raja adalah Pangeran Hidayatullah. Akan tetapi Walanda melanggar isi surat wasiat itu dan menginginkan Pangeran Tamjidillah yang menjadi raja, Pangeran. Sementara itu Prabu Anom dan Demang Lehman akan melakukan penyerangan terhadap markas Belanda. Lehman, ada berapa orang di sana? 3 orang dan 1 orang komandan. Ayo kita beraksi dan bunuh semuanya. Ayo. Prabu Anom, ternyata ini ulah kamu. Kalian semua diizinkan masuk. Pangeran Hidayatullah beserta istri, ibu, dan neneknya masuk ke dalam kantor Belanda. Namun, istri dan ibunya tidak ingin masuk karena kebencian terhadap Belanda bersamaan dengan datangnya Pangeran Tamjidillah dan istrinya. Saya heran, mengapa Prabu Anom tidak ikut datang? Dan saya yakin yang membunuh 2 prajurit Belanda adalah Prabu Anom dan pengikutnya. Tapi putraku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Atau memang Anda pura-pura tidak tahu? Saran saya lebih baik membawa Prabu Anom ke sini dan mendengarkan kesaksiannya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami telah melakukan penyerangan di markas Walanda. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Karena kami ingin memberikan pelajaran kepada para Walanda yang telah melanggar isi surat dari Sultan Adam. Tapi tidak seperti itu caranya. Kami khawatir yang menjadi raja adalah Tamjidillah dan menyebabkan kutukan wasiat itu terjadi. Itu merupakan sebuah pelanggaran dan haram hukumnya jika Belanda menjajah daerah ini. Tak lama lagi, saya akan menentukan siapa yang
akan menjadi raja. Dan saya akan memberikan waktu kepada Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Tamjidillah untuk membawa Prabu Anum ke hadapan saya. Mengapa bukan Pangeran Hidayat saja yang membawa Prabu Anom ke sini? Jangan memberi beban kepada cucuku. Biarkan saja. Jangan-jangan Ratu bersekongkol dengan Pangeran Hidayat dan Prabu Anom dalam pembunuhan Serdadu Walanda. Jangan menuduh sembarangan kamu. Sudah. Jangan bertengkar kantor saya. Jika saya Saya boleh tahu Pangeran Hidayatullah sedang serba salah dan saya yang akan membawa Prabu Anom ke sini, tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu dalam membawa Prabu Anom ke sini, saya ingin dibantu dengan serdadu Belanda dengan persenjataan yang lengkap. Baiklah, itu hal yang mudah. Lalu bagaimana dengan tugasnya Hidayatullah? saya akan mengusahakannya, tapi saya tidak akan berjanji. Walaupun Belanda semakin semena-mena terhadap rakyat Banjar, tapi kita tidak boleh bertindak sendiri. Lalu kita harus bagaimana? Sebaiknya kalian tidak usah menampakkan diri dulu. Walanda telah berpencar ke Martapura dan mereka akan membawa kami ke hadapan mereka. Jangan-jangan ada mata-mata. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat hubungan antar masyarakat dan para ulama, dan kita harus bertemu Prabu Aling untuk memperkuat agar bisa membantu Pangeran Hidayatullah. Baik, Kanda. Kalian semua berkumpul. Hari ini saya akan menentukan siapa di antara kalian berdua yang pantas untuk menjadi raja. Siap. Saya sudah menentukan siapa yang pantas untuk menjadi raja. Pangeran Tamjidillah, kemari. Selamat atas jabatan Anda sebagai Raja Banjar selanjutnya. Terima kasih. Pangeran Hidayatullah, Anda akan menjadi mangku bumi. Silahkan ucapkan selamat kepada Raja Tamjidillah. Selamat, semoga Anda bisa bertanggung jawab. Kita harus menurunkan jabatan Tamjidillah sebagai raja. Iya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita harus mengusir Walanda dari tanah Banjar ini. Kami diutus oleh Pangeran Tamjidillah untuk membawa Pangeran Hidayatullah. Siapa kalian? Berani yang memerintah Pangeran Hidayatullah? Diam. Kamu bukan siapa-siapa. Sudahlah, keponakanku. Ikutilah keinginan mereka. Baiklah, sebentar. Kemarilah, Rahman. Saya berikan 2 pusaka kerajaan. Tombak ini bernama Kalidullah dan keris ini bernama Singkir. Tolong kamu jaga baik-baik. Kamu sangat berperan penting dalam kerajaan Banjar. Aku Mangkubumi Kerajaan Banjar menganugerahi kau gelar Kiai Adipati Mangkunegara. Terima kasih, Pangeran. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita harus bersatu untuk tanah Banjar, karena kekayaan kita sudah dibawa oleh Belanda dan dibawa ke negerinya. Kita harus rebut. Haram menyara wajah sampai ke putih. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan dan kelancaran perang kali ini. Berdoa, mulai.
Berdoa selesai. Arah menyerah wajah sampai ke putih. Arah menyerah wajah sampai ke putih. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Arah menyerah wajah sampai ke putih. Arah menyerah wajah sampai ke putih. Takbir. Allahu Akbar. Perang Banjar pun berakhir. Pasukan Pangeran Antasari mengalami kekalahan karena faktor senjata yang tidak mendukung. Juga karena Pangeran Antasari wafat saat terjadinya perang.